Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Ya, buat sobat diabetes yang akan menjalankan puasa Ramadan tahun ini, pasti banyak yang ragu dan takut. Apakah bisa penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 itu puasa? Kan memang kita tahu bahwa hukum puasa bulan Ramadan itu wajib bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tetapi dengan kondisi gula darah kita yang tidak menentu, bagaimana kita mengatur pola makan, obatnya, bahkan yang suntik insulin pasti akan sangat berbeda dengan orang normal pada umumnya. Nah, berikut ini aku akan membagikan panduan berpuasa Ramadan bagi penderita diabetes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Hal ini berlaku khususnya bagi orang yang menderita diabetes kurang dari 1 tahun. Mungkin ini adalah ibadah puasa pertama kalinya setelah terserang diabetes. Pada prinsipnya kita itu boleh sih menjalankan ibadah puasa, asalkan kita tidak memiliki komplikasi yang serius, apalagi komplikasi ginjal dan jantung. Kita bisa berpuasa tetapi harus ngerti dulu dengan kondisi badan kita. Nah, yang tahu apakah badan kita ini kuat atau tidak itu pasti diri kita sendiri kan. Nah, kalau misalnya aku pernah tanya ke dokter, yang boleh berpuasa itu adalah penderita dengan gula darah kurang dari 250. Yang ditakutkan oleh penderita diabetes pada saat puasa adalah hipoglikemia. Jadi hipoglikemia itu adalah gula darah rendah, di mana di saat kita gula darahnya kurang dari 70. Jadi yang biasanya penderita diabetes itu makannya sehari 3-4 kali, lalu di antara jam makan utama itu ada selingan, lalu kita ada minum obat sebelum makan, suntik insulin mungkin 3 kali sehari. Nah, itu berubah total kan. Kita rentan sekali mengalami hipoglikemia. Tiba-tiba aja gula darah kita turun secara tajam. Terus bagaimana kita tahu gejala-gejalanya sih? Kalau misalnya dihubungkan dengan pengalaman aku sendiri, kalau menderita hipoglikemia itu rasanya badan lemes, ya. Yang pertama itu lemes, lalu pusing. Pusingnya itu beda dengan pusing yang kita kurang tidur atau pusing yang tekanan darah naik, tapi pusingnya itu tekanannya merata ke seluruh kepala. Setelah lemes, pusing, lalu keringat dingin, ya. Biasanya aku langsung berkeringat, tapi beda dengan keringat setelah habis olahraga. Rasanya keringat dingin yang anyep gitu aja, nggak enak di badan. Lalu yang aku rasain juga gemeter, ya. Jadi kayak kita nggak bisa ngontrol gerakan di badan kita. Itu berarti kayaknya fix hipoglikemia. Dan kalau hipoglikemia, maka disarankan untuk segera membatalkan puasa karena gula darah yang sangat rendah itu juga bahaya, ya. Jadi kalau terlalu tinggi ya bahaya, rendah juga bahaya. Malah katanya lebih bahaya yang gula darah rendah. Jadi kalau gulanya sudah ngedrop, harus cepat-cepat minum teh manis anget atau permen atau roti gitu. Untuk lebih yakin, sebelum bulan puasa ada baiknya kita konsultasi ke dokter. Jadi sebenarnya untuk penderita diabetes itu kan setiap bulan harus menemui dokter untuk cek gula, untuk cek mungkin fungsi ginjal, cek apakah dosisnya perlu dinaikkan atau bahkan kalau gulanya stabil nggak perlu gula lagi. Nah, buat penderita yang masih punya gula darah tinggi dan minum obat serta pakai insulin, konsultasikan ke dokter gimana penggunaannya. Kalau aku secara pribadi, penggunaan insulin itu dipakai sebelum buka puasa dan tidak disarankan digunakan saat mau sahur. Kenapa? Karena
setelah sahur kita itu kan nggak mengkonsumsi makanan lagi ya, terakhir itu kayak ya jam 4 itu. Sementara kalau berbuka puasa kita suntik insulin, kita minum obat, misalnya kita gulanya itu ngedrop, kita masih bisa makan setelah selesai tarawih ataupun sebelum tidur, itu kita masih bisa ngemil sedikit-sedikit ya. Jadi ada baiknya konsultasikan, misalnya dok dengan kondisi badan saya yang seperti ini, gula darah sekian, HbA1 sekian, itu boleh nggak puasa, terus obat sama insulinnya apakah tetap atau dikurangi atau gimana gitu ya. Berikutnya soal makanan. Nah, bulan puasa itu kan identik dengan buka puasa, sahur, makanan manis, takjilan, ya kan. Wajar banget kalau kita sebagai manusia itu pas puasa, pas haus banget, pas lapar, buka puasanya milih takjil yang manis-manis. Nah, memang disunahkan untuk berbuka puasa dengan buah kurma, tetapi Bapak dan Ibu harus tahu bahwa kurma itu kurma itu gulanya tinggi banget. Jadi air nabis atau air putih yang rendeman kurma itu aja bisa meningkatkan gula darah 150 sampai 200. Apalagi buah kurmanya tersebut. Jadi hati-hati dengan pilihan takjil yang manis seperti kurma, es buah, gorengan, lalu puding, roti, nasi ya, kemudian itu sih yang paling bahaya itu menurut aku, kita sulit menghindari kurma, buah-buahan manis dan es buah. Jadi untuk masalah makanan, kita harus menyiapkan sendiri makanan yang berbeda dari anggota keluarga kita yang lain. Ini misalnya mereka makan seperti pada umumnya, nah kita buka puasanya bisa menyediakan apel, salak, atau buah-buahan yang lain yang aman. Kemudian nasinya juga jangan tergoda dengan mie dan nasi, tapi perbanyak protein sama sayur aja. Dan yang paling penting sih kita harus tetap menjaga tubuh kita terhidrasi atau cukup air. Jadi karena ya darah kita sudah nggak seperti orang normal kan, jadi darah pada penderita diabetes tercenderung kental. Jadi kalau kita minum agaknya harus jauh lebih banyak daripada orang normal untuk memperlancar sirkulasi darah. Nah, hubungannya dengan makanan yaitu olahraga. Pasti puasanya lemes, tapi kita nggak boleh melupakan olahraga sama sekali. Jadi kebanyakan sih orang kan pas puasanya itu tidur gitu ya, karena tidur itu bagian dari ibadah, tapi kita harus tetap olahraga yang pas itu menjelang buka puasa kita jalan sehat sebentar, atau setelah sahur kita jalan pagi sebentar, jogging gitu antara ya 15 sampai 30 menit, asalkan kita nggak terlalu ngos-ngosan yang olahraga berat, ya hanya sekedar menggerakkan badan dan berkeringat gitu. Nah, ini penting sekali juga untuk kita beraktivitas atau berolahraga setelah kita buka puasa. Pada waktu buka puasa kan kita mengasup banyak kalori. Nah, itu waktunya kita juga untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah sebagai salah satu upaya untuk olahraga ringan ya. Apalagi yang sholat tarawihnya itu 21 rakaat. Itu kan lumayan lama ya, hampir 1 jam. Nah, lumayan mengurangi lonjakan gula darah kita setelah buka puasa. Yang terakhir yang paling penting itu, saya beberapa kali mengingatkan untuk Bapak Ibu supaya kita punya alat pengukur gula darah. Karena kita nggak tahu ya kenapa, entah karena faktor stres, karena faktor makanan atau aktivitas, gula darah kita itu bisa naik turun secara drastis. Jadi kalau misalnya kita siang-siang kok rasanya gemeter dan lemes, kita cetrek gula darah itu. Ternyata gula darah kita misalnya sampai 75, dan itu kan lumayan bahaya. Disarankan untuk segera berbuka puasa. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya gula darah kita itu pas kita cetrek habis makan buka puasa gitu ya, ternyata lebih dari 300. Nah, itu juga bahaya, kita harus
segera memakai insulin pen, atau kita jangan sampai melewatkan obat. Itu semoga semuanya nanti puasanya lancar ya. Sekian informasi dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.